Selama puluhan tahun, Indonesia selalu menoleh kedua raksasa, Amerika dan Rusia. Dari F-16 hingga Sukhoi, dua blok inilah yang jadi tulang punggung TNI. Tapi sejarah berubah cepat. Kini, poros belanja senjata Indonesia bergeser bukan lagi Washington atau Moskow, melainkan Turki dan Eropa. Apakah ini lompatan emas atau jebakan biaya tinggi? Inilah analisa dari Update Militer. Kilas balik era Rusia dan Amerika. Awal 2000-an, Indonesia kembali aktif membeli alutsista Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia, lalu F-16 dari Amerika. Tapi pengalaman pahit embargo Amerika di era 90-an membekas dalam ingatan. Suku cadang sulit masuk, armada grounded, dan kedaulatan terganggu. Rusia sempat jadi solusi. Tapi kini Moskow juga menghadapi embargo global akibat perang Ukraina. Hasilnya, Indonesia perlu jalan baru, dan pintu itu dibuka oleh Eropa dan Turki. Paket Eropa, udara, laut, dan radar. Di udara, kontrak 42 jet tempur Rafale dari Prancis adalah penanda perubahan. Jet generasi 4,5 dengan sensor fusion, radar AESA, dan rudal meteor yang bisa hajar target sejauh 200 km. Di laut, kapal selam Scorpene Evolve bertenaga baterai lithium bakal dirakit langsung di PT PAL. Jauh lebih senyap, mampu selam lebih lama. Lalu ada fregat merah putih berbasis desain Arrowhead 140. Kapal 6.000 ton dengan sistem pertahanan udara jarak menengah. Tak lupa fregat Brawijaya Class dari Italia yang sedang dalam perjalanan menuju Indonesia dan kemudian akan masuk ke layanan armada kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Dan untuk mata negara, 13 unit radar jarak jauh Thales GM 400 Alpha akan ditempatkan dari Sabang sampai Merauke. Dengan jangkauan hingga 500 km, radar ini mampu mendeteksi ancaman jauh sebelum masuk wilayah kedaulatan. Paket Turki, drone, tank, rudal, dan jet masa depan. Turki hadir sebagai mitra baru yang tak kalah penting. Indonesia resmi memesan 12 drone Anka lengkap dengan pusat kendali dan simulator. Drone ini mampu terbang lebih dari 24 jam, membawa rudal presisi, dan sangat cocok mengawasi jalur alki. Di darat, kerjasama FNSS Pindad sudah melahirkan tank medium Harimau, dan kini diperluas dengan Harimau versi APC. Dan yang paling membuat gempar adalah rudal SRBM atau rudal balistik jarak pendek Kahan tiba-tiba sudah ditempatkan di Kalimantan. Tak berhenti di situ, Indonesia juga ikut serta dalam program jet tempur generasi 5 Kan buatan Turki. Meski masih tahap awal, langkah ini membuka akses teknologi paling mutakhir. Dengan Turki, kerjasama terasa lebih seimbang, alih teknologi lebih besar, dan posisi tawar Indonesia lebih dihargai. Analisa strategis. Kenapa geser dari Amerika dan Rusia? 3 faktor jadi alasan utama. Pertama, hindari embargo. Baik Amerika maupun Rusia terbukti bisa menahan suplai. Kedua, transfer teknologi nyata. Eropa dan Turki memberi ruang produksi dalam negeri, dari kapal selam di Surabaya sampai tank di Bandung. Ketiga, geopolitik lebih fleksibel. Dengan mitra baru, Indonesia tidak terikat pada satu blok, melainkan bisa menjaga posisi bebas aktif. Risiko dan tantangan. Tentu, semua ini datang dengan harga tinggi. Biaya operasional alutsista Eropa bisa jadi lebih mahal. Perawatan harus dikelola dengan benar. Interoperabilitas juga jadi PR besar. Bagaimana menghubungkan sistem buatan Barat, Turki, dan warisan Rusia?
Dan terakhir, soal timeline pengiriman. Keterlambatan sedikit saja bisa mengganggu keseimbangan kekuatan di kawasan. Prediksi 2030, wajah baru TNI. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka di tahun 2030, Indonesia akan memiliki kombinasi unik. Jet tempur Rafale dan KAAN, kapal selam Skorpen bertenaga litium, frigat modern, radar jarak jauh, drone bersenjata, tank medium harimau, dan rudal balistik. Kekuatan ini bukan hanya untuk jaga kedaulatan, tapi juga jadi sinyal ke dunia. Indonesia bukan lagi sekadar pasar senjata, melainkan pusat kekuatan maritim dan udara di Asia Tenggara. Pertanyaan besarnya, apakah langkah ini akan benar-benar membawa kemandirian pertahanan, atau justru membuat kita terjebak dalam biaya tinggi dan janji manis negara asing? Tulis pendapat Anda di komentar.